Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat calon anggota PPK Pilkada 2024 yang sudah mengikuti pendaftaran dan tentunya sudah mengikuti seleksi tulis atau seleksi CAT di wilayah kabupaten masing-masing. Teman-teman, tahap wawancara ini sangat penting dan ini juga menentukan bagaimana, nanti lulus tidaknya kita itu ada pada saat wawancara. Kenapa? Karena wawancara ini harus meyakinkan para stakeholder atau para, KPU kabupaten untuk memilih, rekan-rekan. Nah, di sini kemarin di video sebelumnya saya sudah memberikan kisi-kisi soal wawancara yang pasti-pastinya bakal muncul teman-teman ya. Yang penting teman-teman, pelajari aja, mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, juga mengenai kepemiluan. Nah, di sini ada beberapa soal dan jawaban tes wawancara yang, pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya simpel, tapi ketika menjawabnya kita membutuhkan, referensi, teman-teman ya. Salah satunya soalnya seperti ini, teman-teman, bisa kita lihat. Yang pertama contohnya, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, coba Anda jelaskan. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Nah, contoh jawabannya, pemilu harus dimaknai sebagai sarana integrasi bangsa, jadi memilih itu sebagai sarana untuk mempersatukan. Karena pasca pemilu, siapapun yang kalah dan menang di pilkada nanti akan bersama-sama menanggung beban yang tidak jauh berbeda dalam menjaga kelestarian tatanan NKRI yang demokratis. Contohnya jawabannya seperti itu. Jadi yang terintegrasi di dalam bangsa itu adalah pemilu yang mempersatukan, teman-teman ya. Kemudian ada pertanyaan juga seperti ini dari alumni kemarin. Berdasarkan pandangan pribadi Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya pemilih milenial saat ini atau disebutnya itu generasi Z? Contoh jawabannya, nah menurut saya Gen Z dan milenial ini dinilai memiliki kecenderungan untuk enggan terlibat atau bahkan apatis. Namun, dengan adanya akses kemudahan dalam ruang digital melalui tren politik dinilai berhasil masuk dan memengaruhi opini publik kedua generasi lewat ruang digital. Contohnya lewat media sosial, ada media Facebook, TikTok, Instagram, juga YouTube. Nah, itu termasuk juga dunia politik, kebijakan, bahkan pemilu. Nah, jadi, menurut teman-teman nih kalau generasi milenial ini pandangannya bagaimana gitu mengenai pilkada serentak 2024 nanti? Kemudian, pertanyaan berikutnya, nah, apa strategi teman-teman nanti untuk meningkatkan partisipasi pemilih pilkada serentak 2024 di daerah teman-teman? Tentunya di daerah, kecamatan ataupun juga kabupaten ya. Nah, apa aja strateginya? Ya strateginya yang simpel-simpel aja gitu kan. Yang pertama strateginya, meningkatkan kesadaran politik pada masyarakat melalui, sosialisasi gitu kan. Kemudian melalui apa, rapat, melalui media edukasi, kemudian juga bisa, ini hanya contoh-contoh saja teman-teman ya, ini jawabannya contoh-contoh aja. Contohnya ini bisa dipilih, ada membuat pemungutan suara lebih mudah dan nyaman. Nah, dengan cara, contohnya membuat poster, membuat banner, kemudian, membuat ruang informasi di media sosial, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang real aja gitu, teman-teman ya. Kemudian, untuk selanjutnya, teman-teman, ada pertanyaan seperti ini. Ketika ada kebijakan KPU yang secara tiba-tiba mengeluarkan seperti surat keputusan, surat perintah, surat edaran yang tidak sesuai dengan pendapat maupun pandangan Anda. Nah, bagaimana sikapnya gitu kan. Jadi kalau ada surat keputusan dari KPU ini tidak sesuai nih dengan pandangan kita gitu kan. Nah, contoh jawabannya seperti ini kan. Saya akan melakukan evaluasi dulu ya. Jadi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Saya akan mencoba memenuhi tujuan dan alasan di balik kebijakan tersebut, serta potensi dampaknya terhadap proses pemilihan umum atau pilkada serentak nanti contohnya ya. Kemudian saya akan mencoba berdiskusi dengan sesama anggota PPK. Anggota PPK itu kan ada 5 orang termasuk ketua ya, baik itu bagian koordinator, bendahara, atau sekretarisnya. Nah, untuk mendengar pandangan mereka tentang kebijakan tersebut. Jadi lakukan diskusi. Itu aja teman-teman ya jawabannya.
Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini teman-teman. Ketika nanti Anda terpilih menjadi anggota PPK, baik itu ketua ataupun juga anggota, bagaimana cara Anda membangun soliditas? Bukan solidaritas ya, tapi soliditas. Berarti kata-katanya itu solid. Dan harmonisasi sesama anggota PPK yang lain. Contohnya jawabannya saya akan memastikan bahwa setiap anggota memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan utama atau tugas fungsi masing-masing anggota PPK, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang bersih, adil, dan transparan. Karena diskusi ini sangat penting untuk membantu mengukuhkan visi dan misi bersama. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada juga pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Apa itu integritas dan loyalitas? Tentunya ini berhubungan dengan kepemiluan, teman-teman ya. Contoh jawabannya nih, menurut saya integritas dalam konteks panitia pemilu itu mengacu pada kualitas moral dan etika yang membantu tindakan kita dan keputusan kita sebagai panitia dalam menjalankan tugas, gitu kan. Integrasi ini membutuhkan kesetiaan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Jadi itu ya, jadi mengacu pada kualitas, etika kita ya, sikap kita. Kemudian loyalitas panitia pemilu, terutama di pilkada nanti ini mengacu pada kesetiaan dan komitmen anggota panitia, yaitu anggota PPK, terhadap tujuan dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang umum, yang bersih ya, adil dan transparan. Seperti itu ya. Kemudian nanti ada juga pertanyaan seperti ini, teman-teman. PPK itu kan, bersifat nasional ya dan merupakan salah satu lembaga badan ad hoc yang mandiri. Jelaskan apa maksudnya dan berikan contohnya. Kalau bersifat nasional ini, PPK diatur dan diawasi oleh otoritas pusat, tentunya oleh KPU ya, yang ada di tingkat nasional. Seperti, PPK ini, berada di bawah, KPU kabupaten, KPU provinsi, dan juga KPU nasional. Kemudian sebagai badan ad hoc, PPK ini kan bersifat badan ad hoc, yang berarti, mereka itu dibentuk dan diaktifkan secara khusus untuk tujuan, eee, pelaksanaan kepanitiaan pemilu di tingkat kecamatan, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, nanti setelah pemilihan umum selesai, PPK biasanya dibubarkan atau tidak aktif lagi hingga ada pemilihan berikutnya. Kemudian kalau bersifat mandiri itu PPK bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemilu pilkada serentak nanti pada tanggal 27 November ya. Ini jawabannya. Jadi ini, referensi aja teman-teman barangkali. Jadi teman-teman harus bisa, meyakinkan gitu ya. Walaupun banyak saingan-saingan yang udah berpengalaman, ya tapi kita, di sini optimis aja karena di sini kan kita mencari, pengalaman baru, kemudian wawasan baru, tantangan yang baru teman-teman. Karena di sini juga, ini banyak ilmunya untuk kita, dapatkan dan untuk kita peroleh di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya teman-teman ada pertanyaan, bagaimana menjaga soliditas internal PPK dengan pihak sekretariat? Nah, contohnya yaitu dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan teratur antara PPK dan pihak sekretariat, termasuk adanya pertemuan rutin baik secara langsung maupun secara virtual melalui Zoom meeting contohnya ya atau Google Meet atau WhatsApp, video call gitu kan, di mana PPK dan pihak sekretariat ini dapat berbagi informasi untuk memperbarui kemajuan. Nah, PPK dan pihak sekretariat juga harus bekerja sama dalam merencanakan semua aspek, kegiatan pemilihan umum, ya, termasuk nanti persiapan daftar pemilih tetap, distribusi materi pemungutan suara, dan pengaturan tempat pemungutan suara. Itu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ada pertanyaan seperti ini. Jika nanti Anda terpilih menjadi anggota PPK, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini ya. Ini teman-teman harus bisa meyakinkan. Contoh jawabannya, saya akan mempelajari dengan cermat, mengenai peraturan, pedoman, dan prosedur yang mengatur tugas-tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai anggota PPK.
Kemudian saya akan aktif berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten atau instansi terkait lainnya untuk meningkatkan, pemahaman saya tentang proses pemilu, pilkada ini, serta keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan pada saat pelaksanaannya nanti. Kemudian saya akan memberikan kesempatan, nanti kepada masyarakat jika saya sudah terpilih untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran terkait pemilu dan akan berusaha untuk meresponnya dengan baik. Ya, teman-teman. Ini ke-9 pertanyaan. Satu lagi. Nah, ini juga ada hubungannya ya, teman-teman ya. Menurut Anda bagaimana hubungan anggota PPK kecamatan dengan sekretariat KPU kabupaten? Karena PPK kecamatan dan KPU kabupaten itu saling terintegrasi, teman-teman ya, untuk laporan, kemudian informasi juga gitu kan, kegiatan. Serta jawabannya, hubungan antara anggota PPK dengan sekretariat kabupaten adalah hubungan yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu pilkada serentak nanti di tingkat kecamatan. Nah, hubungan ini sifatnya bekerja sama untuk saling mendukung dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum atau pilkada serentak nanti berjalan lancar, adil, dan transparan. Nah, itu teman-teman ya, di sesi yang saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman lancar dalam wawancaranya, santai saja, cermati dulu pertanyaannya, jangan terburu-buru dalam menjawab ya. Di sini, kita belajar aja untuk bagaimana mengatasi wawancara, gitu kan. Teman-teman yang sudah terbiasa mungkin wawancara kerja, wawancara apapun itu kalau kita terkonsep, itu pasti akan menghasilkan, PLW yang memuaskan. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sukses, lancar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.